Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghuril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas dan tugas-tugas dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menerimanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita ikuti, kita teladani, dan di akhirat mudah-mudahan kita berbahagia mendapatkan syafaat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan bersambung kepada para ahlul bait, para sahabat dan siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah melalui kitabnya Al-Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh, Adab Asy-Syafi'i dan manaqibnya. Di sini beliau setelah membahas masalah tentang bagaimana kedermawanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan lemah lembutnya, kemudian pada bab ini beliau menyebutkan babu ma dzukira min firasati Asy-Syafi'i wa fitnatihi rahimahullah, tentang atau yang disebutkan tentang firasat Imam Asy-Syafi'i dan kecerdasannya. Jadi beliau juga ahli firasat, al-firasah. Al-firasah atau firasat adalah keahlian dan kemampuan membaca melalui tanda-tanda yang nampak apa yang tersembunyi di baliknya. Dari tanda-tanda yang zahir bisa mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Semisal kalau orang misalnya dengan wajah begini, biasanya tabiatnya begini, atau orang dengan gaya bicara kencong-kencong mului deh, misal gitu, tanda berdusta. Semakin kencong semakin berdusta. Ada yang buat penelitian, ibu-ibu tengok gaya baca cakapnya, semakin tinggi riba semakin kencong muncung bercerita. Tak pernah tengok? Hah?
Jadi kalau sudah apa namanya monyong mulutnya, biasanya pasti ini diantara tanda-tanda, walaupun tidak semuanya, tapi orang yang Allah berikan keahlian itu jarang yang meleset, walaupun pada awalnya bisa aja diragukan, seperti dalam kisah Imam Syafi'i sendiri, hampir-hampir dia buang buku firasat itu, karena ketika ditengok uang tuh tidak sesuai dengan apa yang ada dalam buku atau yang dia pelajari sebelumnya. Tapi di akhir baru tentu di akhirnya baru tahu, seperti yang akan beliau cerita. Karena kemudian cara memandang, kalau orang bercerita selalu nengok ke atas atau selalu nengok ke bawah, atau colium, atau apa mana colium, atau pandangannya liar ya, cerlih. Colium kan cerlih matanya. Nah, gitu salah dong kalau ada cerlih dulu, cerlih. Colium atau ini maknanya seperti ini. Dan dalam hadis disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya biasanya diberikan pada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi namanya firasat. Dan subhanallah, dan ini banyak kita baca atau kita lihat. Contohnya yang ingat oleh saya sekarang adalah ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah melihat Imam Abu Yusuf kecil yang waktu itu sering dibawa oleh ayahnya ke pasar membantu bekerja. Imam Abu Hanifah menangkap dari raut wajah Abu Yusuf si kecil itu. Waktu itu belum bergerak Abu Yusuf, dia baru dipanggil Yakub. Nah, di Kufah, Abu Hanifah mengatakan kepada ayahnya, anakmu ini tolong izinkan belajar hadir di majelis saya. Jawaban ayahnya, ayah kan orang tidak berilmu kan, tentu tidak punya firasat. Bongak-bongak cendeiko buyanya. Ujung sono kan kui batu soalnya. Kan ada awak macam itu. Ndak tuan-tuan dia lah kan airnya. Ke Jakarta lo sekolahnya. Kan? Ujung-ujung so kata obek je ni. Kata kedai je ni. Itu kan pergi kedai. Iya pergi kedai. Jonya coba kedai pergi ngaji kan. Nah dulu kecil kayak pangcengko doangnya. Ujung-ujung so mangkuk batu. Itu cerita orang. Demikian juga ayahnya tadi, wajar orang yang tidak berilmu tentu beda pandangannya dengan orang yang berilmu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kodang cayo jijinya ke sawah kan. Isu orang anggo kalau jadi berilmu dan berilmu seperti saya, insya Allah akan duduk dengan para raja, dengan para pangeran, pasti makanan enak-enak. Atur. Tidak jauh ya, teman Imam Abu Hanifah rahimahullah sangat ingin akhirnya di lopeda ya, iyalah. Tapi kepai yang sudah ya salah lagi. Nya zahirnya kan orang nuntut ilmu tu kan dua-dua kan ya, balik angu lolo kan ya. Kita tengok anak-anak orang nuntut ilmu apa kau jauh? Dua-dua duduk sadang cendoh je sudah itu mapel tu balik angu lolo kan ya, mau bin piti aja kan, mau bin piti mau tolong ayah lah kan, mau tolong ayah lah joleh mau piti. Itu pandangan sang ayah, tapi dalam penilaian Allah tidak. Allah menjadikan duduknya orang yang menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada beribadah setahun.
Duduk sesaat lebih afdal pada ibadah setahun. Duduk macam semua seperti berjihad fisabilillah. Nah, itu yang tak dipahami oleh ayahnya tadi. Kecenda ayah membuang-buang mabina-bina iya jongnya. Wala pakojo kalian gila dia duduk ilmu saji tu. Amo zaki dek duduk ilmu saji. Kan itu lagi. Amo zaki dek duduk dek ilmu saji. Tak bisa makan kul Allah je dong ni. Leh tak kanang dulu leh. Kadarun lah kaliannya. Itu nya modal lu kadarun bolanya. Bisa dek kul Allah je kanyang wadanya. Ada dia. Kalau jawab so dia itu kalau disi jawab kami kanyang dek kul wallahi. Allah musta'an. Walhasil singkat cerita betul. Jadilah Abu Yusuf seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Ini kadang-kadang dia perlu diasah. Ya, tak apa kesempatan anak belajar, awaknya mau hukumnya mau enggak kan? Kan ya? Awaknya mau hukumnya mau enggak? Padahal kadang-kadang belum dibukakan pintunya, belum diberikan kesempatan. Bawa nak baca lah bawah, pakai ladangnya. Kan ya? Dah lu ada ke 3 ai sekolah 3 ai ke ladang. Kan apa ya? 3 ai sekolah 3 ai ke ladang. Tapi tetap juara 1 ya. Nanti ai apa ya? Dah juara dah. Jadi itu kadang. Jika kesempatan tak diberikan. Singkat cerita di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid atau selainnya, anak lupa. Ya Harun Ar-Rasyid dia juga seorang ulama. Akhirnya Abu Yusuf menjadi qadil qudat. Guru dulu ndak amora Abu Hanifah kan sampai kena cambuk dipaksa jadi ketua Mahkamah Agung ndak amoh. Akhirnya terpaksa murid mana yang mau sudah itu. Akhirnya duduklah dengan kerajaan. Satu hari ditanya oleh siapa? Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abu Yusuf, mana lama? Ayyuma ahabbu ilaika? Al-faruzaj, mana yang lebih enak makanannya, faruzaj atau secik? Sampai gini tak kadang nancik dulu. Tapi dia adalah dua jenis makanan orang-orang tinggi, para petinggi. Istilah selera pejabat dia. Iya, harga merakyat. Selera pejabat, harga merakyat. Nah, ini memang makanan orang-orang kaya di masa itu. Jadi kata Abu Yusuf, ya Amirul Mukminin, alun panah nginyam apa cara nontonnya? Alun panah nginyam, kan baru-baru nyuruh. Akhirnya Amirul Mukminin suruh membuat makanan itu pada tukang masak istana. Terus wah kini kinyam kedua, mana lamanya de payah bezong. Kullama aradtu an ahkuma li hadza naza'ani hadza. Nak dan sawi kalau mak bangile ko. Akhirnya sama lama kedua. Akhirnya baru Abu Yusuf terkonang cito oya dulu. Ketika Abu Hanifah menyabui, mati itu Abu Yusuf pun golak sejadi-jadinya di depan khalifah. Sampai tertelantang dek golak. Sampai tertelantang dek golak. Akhirnya khalifah heran, apa dek golak? Itulah terkonang dulu cito ya dayan. Tadang ayat dan ketika guru dan Abu Hanifah mampu dan belajar, indak cahaya yang nanya. Mosong dan kan duduk di majlis cendeko sampai tadi lantang yang dek golak. Golak apa? Golak cumee. Nya. Terbayang nanya. Nan cumee. Ayah pun cumee. Tidak ada semangat. Tapi Abu Hanifah punya firasat bahwa anak ini akan menjadi orang penting. Subhanallah. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu tiga golaknya. Nah, ayah tidak cahaya kini terbukti. Jadi beda cara pandang orang berilmu yang Allah berikan firasat dengan orang yang tidak berilmu, yang hanya melihat yang zahir saja. Akhirnya jadilah. Dan berapa banyak orang seperti itu. Diceritakan Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala awalnya adalah takhasus banyak di bidang qiraat.
Maka beliau juga ahli qiraat. Bertemulah dengan gurunya Al-Iraqi atau Ibnul Mulaqqin yang ahli hadis. Bima ishtaghalta ya bunai, apa yang menjadi fokus pelajaranmu sekarang? Katanya, saya belajar ilmu qiraat. Lalu kata Syekh, hadzal ilmu ta'abuhu katsir lakin naf'uhu qalil. Ini ilmu secapek menuntutnya tapi manfaatnya kurang dibanding dengan alaika bil hadis. Hendaklah kamu belajar hadis. Hadis itu memang susah juga tapi manfaatnya nyata. Tapi jangan mundur lo baca qiraat lah dah. Bukan itu maksudnya. Sebab Al-Iraqi melihat melalui firasatnya Ibnu Hajar ini adalah anak muda yang akan merubah sejarah ilmu hadis, artinya akan menjadi salah satu tokoh penting dalam ilmu hadis. Akhirnya dia katakan fahubbi ilayal hadis munzu yaumi idzin. Sejak hari itu saya pun dibuat Allah mencintai ilmu hadis. Akhirnya jadilah dia. Kalau disebut al-hafiz secara mutlak, maka dia adalah Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, sekarang Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau juga diberikan Allah kemampuan itu, yaitu memiliki firasat, membaca tanda-tanda zahir yang menunjukkan apa yang tersimpan di balik tanda-tanda itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam atau diriwayatkan di dalam kitab ini oleh Ali bin Abdul Aziz bin Mardak, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala hadatsana Ahmad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salamah ibn Abdullah An-Nisaburi. An-Nisaburi ini adalah teman atau murid setianya Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Nisaburi, penulis kitab Al-Jami' As-Sahih, yaitu Sahih Muslim. Qala, dia berkata, qala Abu Bakar Muhammad ibn Idris Warraqul Humaidi, telah berkata Abu Bakar Muhammad ibn Idris Warraqul Humaidi, yaitu penulis kitab-kitab Al-Humaidi, disebut dengan Warraq. Ya, kalau sekarang lebih kurang jasa rental ya, tapi dulu ada rental yang sifatnya pribadi, maksud rental menulis. Ada yang rental umum. Nah, ini adalah termasuk yang penulis pribadinya. Warraq, dari kalimat waraq. Waraq adalah kertas. Jadi dia sebagai penulis Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Humaid Al-Humaidi, adalah salah seorang ulama besar di Makkah, sahibul Musnad, penulis kitab Al-Musnad yang disebut dengan Musnad Al-Humaidi, dan dia adalah murid paling terkenal di antara murid-murid Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau dia meriwayatkan dari Al-Humaidi dari Sufyan, kalau tidak disebutkan siapa ayah Sufyan itu, pasti itu adalah Sufyan bin Uyainah. Yaqul, dia berkata, qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, berkata Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, dia juga berguru pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Seguru, karena Imam Asy-Syafi'i juga murid dari guru-gurunya Al-Humaidi, dan Humaidi pun berguru pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi teman sejawat juga sekaligus gurunya. Jadi biasa orang dulu, seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yakunul muhaddithu kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu
wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Seorang ahli hadis tak akan sempurna ilmunya sampai dia mau belajar pada yang lebih tua atau yang sejawat dengannya atau yang lebih rendah daripadanya ilmunya. Jadi semua itu adalah guru kita. Jadi orang yang mau belajar dengan siapapun itulah yang akan sempurna, karena sifat sombong itu hilang daripadanya. Karena yang membuat kita tidak mau belajar itu adalah tidak mau disalahkan. Ya kalau tidak mau disalahkan otomatis tidak akan mau belajar pada yang lebih, yang berbeda dengan kita, yang berbeda dengan kita ilmunya. Padahal kadang-kadang rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahr. Berarti sering diulang oleh guru kami tamsil ini, tamsil Arab, barangkali di sungai yang kecil kau dapatkan sesuatu yang tak kau dapatkan di samudra yang luas. Di sungai kan panjangnya kan ya, kan di sungai panjangnya, walaupun di laut lebih banyak, tapi ada beberapa yang didapatkan di sungai yang tak ditemukan di lautan yang luas. Contoh kopi anda batulang ya, kopi anda betul itu hanya ada di sungai. Nah itu pun di kuat lo mulu ya. Nah salah dapet doang kinang corosan awak ndak mau majuan ke antar awak saya dapet doang jadi kaum muslimin dan muslimat ada mati Allah. Kemudian yaqul, dia berkata qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, berkata Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, kharajtu ila al-Yaman, saya pergi ke Yaman. Biasa orang dulu menyebutkan kharajtu, yakni kharajtu min baladi atau kharajtu min manzili, saya keluar dari negeriku. Pergi keluar kemana? Ila al-Yaman, pergi keluar negeri ke Yaman. Taib fi talabi kutubil firasah, untuk mencari kitab-kitab firasat. Berarti dipelajarinya. Di Yaman dulu memang adalah banyak ahli-ahli hikmah, ahli-ahli hikmah. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Yaitu iman itu ada di Yaman dan ahli hikmah itu ada di Yaman. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan selainnya atau Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa Nabi memuji iman adalah ahli Yaman, kemudian hikmah dari orang Yaman? Karena orang Yaman itu kalau bajito nak pasti aja nya. Cerita yang jole-jole, ndak banyak batele-tele. Iyo indah, ndak panjang cito. Berbeza dengan orang-orang Irak. Kalau Irak kok banyak cito, ujung-ujung ndak amuah. Nah, kalau orang banyak cito ujung-ujung ndak amuah. Tapi kalau orang antuk-antuk aja banyak angguk pada geleng, itu biasanya amuah. Itulah maka disebut mereka al-imanu yamani. Karena orang Yaman itu biasanya langsung menerima atau langsung menolak. Kalau mereka menerima Islam maka dipegangnya kuat-kuat. Beda dengan orang-orang daerah-daerah timur seperti Irak, Khurasan, mereka itu dalam bayyo batido, dalam menggeleng bangguk pula. Jadi nanti uang lalun, nanti awak ojong uang sampai awak pun tiba. Begitulah lebih kurang mereka. Makanya kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan memang seperti kata Nabi, fitnah itu datang dari arah masyriq, dari arah timur. Nah, walaupun jangan salah pun. Seperti kata Nabi, iman yamani, hikmah yamaniyah, bahwa semua yang datang dari Yaman benar. Dan tidak pula semua yang datang dari timur, dari Irak salah, bukan. Tapi adalah yang ghalib. Yang ghalib atau yang pada masa itu. Kalau jadikan hadis ini bahwa iman dari Yaman, banyak ke mukibin dari Yaman kan ya? Ke banyak mukibin dari Yaman. Yang kuburiyun banyak dari Yaman kan? Nah, kalau disebut pula nanti Baghdad, Irak ada sumber fitnah. Berarti gua imam yang ompek dari didikan orang Irak. Abu Hanifah di Kufah,
Ahmad bin Hanbal di Baghdad, Asy-Syafi'i pernah lama di Baghdad di Irak, dan para muhaddisin. Tapi Nabi menyebut ini adalah sesuatu yang terjadi, bukan hukum secara umum semuanya, tidak generalisir. Makanya ada orang-orang yang sesat dari Yaman, ada nabi palsu dari Yaman. Pas wafat Nabi kan ada nabi palsu dari Yaman, Sajjal Ansi dari Yaman. Jadi bukan semuanya, tapi maksudnya kalau sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, berarti inilah yang maksud oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka kita tidak menerima semua yang dari Yaman dan tidak menolak semua yang dari Najd atau yang semua dari mana? Bahkan dari Mekah sendiri. Mekah, tanah haram, tanah suci, ada orang buat salah situ? Ada orang buat salah situ? Orang balak guna situ? Tu yang dah nyambut kecil awak kan ikut orang Mekah, saudara tidak. Di zaman Nabi saja ada orang Mekah dan kafir. Lain kan? Sampai ke Masjidil Haram Pak Haji Abu Lahab no. Nah, jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau semua ada hadis-hadis tentang keutamaan negeri-negeri, termasuk di Syam. Termasuk negeri Syam ada keutamaan, Mesir ada keutamaan. Tetapi keutamaan tentu hukum referensi kita, marji kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak, misalnya kalau di Mesir, kalau sesuai Sunnah berarti itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kalau tidak sesuai berarti itu Fir'aunnya. Gitu kan? Kan di Mesir ada Fir'aun, di Makkah ada Abu Jahal, semuanya ada. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya hadis-hadis ini harus dipahami dengan konteks Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu musta'an. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Saya keluar ke Yaman untuk mencari kitab-kitab Al-Firasah, hatta katabtuha wa jama'tuha, sampai saya tulis semuanya dan saya himpun. Jadi koleksi kitab-kitab firasat ada pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini adalah multi keahlian di bahasa Arab, hujjah. Seperti kata Imam Nahu Sarab Ibnu Hisam, dia katakan Asy-Syafi'i hujjatun bil lughah. Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Di fikih dan usul fikih dia imam. Di hadis dan usul hadis dia imam. Di ilmu nasab ahli. Seperti yang sudah sebelum ini disebutkan. Jadi beliau itu subhanallah, jadi Allah berikan kecerdasan dan Allah berikan keimanan yang kokoh. Naam. Qal thumma lamma hana sirafi, ketika saya harus pulang, artinya meninggalkan Yaman, marartu ala rajulin fi tariqi, saya bertemu di perjalanan itu dengan seorang laki-laki, wa huwa muhtabin bi fina'i dari, dia sedang berkemul di halaman rumahnya. Atau berkemul, berihtiba, yaitu pakai kain sarung dengan menongkatkan lututnya ke dagu. Terbayangnya? Coba tingkian qadwa Pak. Qadwa itu namanya muhtabin. Kalau pakai sarung bahaya. Kalau pakai sarung berbahaya. Kalau tidak ada ini, maka dilarang oleh Nabi ihtiba. Dilarang oleh Nabi ihtiba. Tapi kalau seandainya tidak membuka aurat, maka tidak mengapa. Yang kedua, itu tanda-tanda wong usuk panjang. Itu firasat juga ya. Yang suka macam itu dua banyak yang usuk panjang. Tentu usuk panjangnya panyogan. Tapi tidak semua, semua. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tengok kawan-kawan, kalau musim ujian, orang India, orang Pakistan, Afghanistan tu, macam itu dua-dua. Sudah solat isya doa, musajid,
di koben ke pinggang sawung dah atuh kaki batungken sampai jam labio tak manggai situ aja mapan awak selama itu lo sampai kali lo pindah tompe sampai lah bincang dulu sampai begitu letahan mereka, masya Allah. Sehingga kalau ujian tu diktat do apal deh apal. Nah, cuman ketika syekh pertanyaannya tentang pemahaman agak kelabakan juga mereka di awal di situ awak ketujuan kalau pertanyaan yang sifatnya pemahaman. Tapi kalau tonyong teks awak kalah deh jauh loh ketinggalan. Nah, itu tiru. Makanya kadang-kadang karena mereka rajin menghafal seperti itu nilainya tinggi. Awak contoh-contoh tingginya kan contoh-contoh tinggi naik di atas 90 nya di atas 90 kelainya kadang satu gitu. Nah, tapi di nahu bang alhamdulillah awak nah nahu teruji tu alhamdulillah yang dipelajari di pondok dulu bisa diwokokin dapat satu gitu alhamdulillah. Tiba masalah menghafal katanya awak dulu kan tak tahu tahfiz gak ada kan tak biasa hafal lah kan tak ada. Jadi dari sisi menghafal kita memang sangat jauh ketinggalan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak mahat-mahat tahfiz kita di mana-mana menjamur dan kebiasaan itu sudah banyak yang menghafal mutun, menghafal hadis, sehingga dengan demikian dan mulai anak-anak kita yang ke sana sudah masuk menyentuh ya level-level tinggi, ya level-level yang tertinggi, bahkan sudah ada yang sampai pemuncak di fakultas alhamdulillah. Bukan tidak dulu awak model dulu tamat darunnya 3 juz setengah Quran, uang sodor 30 juz. Alhamdulillah anak-anak wakini bangkit rata-rata dengan hafalan 30 juz. Ya minimal 10 nampaknya. Di rekomendasi yang pernah buat tulis minimal 10. Awak 3 juznya lah jadi imam lo tu. Lah jadi imam lo tu, masya-Allah. Alim parahlah 30 juz kadang tak lancar. Jadi imam besar awak kan? Allah Ustaz. Anto disitan di apa nama di upgrade dan di update. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia di jalan perjalanan bertemu dengan seorang yang muhtabin, yaitu berkemul di halaman rumahnya. Azraqul ainain. Azraqul ainain, matanya biru. Azraq warna biru, bermata biru. Nati al-jabha. Keningnya agak timbul. Agak keropan konyang. Kan ada orang rata, ada agak timbul keningnya. Jangan tengoklah kau yang awak lewih. Kau kan panggil Imam Syafi'i. Karena kan tadi tidak semua sah. Nah, jadi keningnya timbul, matanya biru. Kau belajar lah. Matanya biru. Awak lain tak biru mata dah bang? Lekawunya, alhamdulillah. Tak masuk dah. Nah, kemudian sinat sama sekali tidak berjenggot. Orang yang sama sekali tidak ada jenggotnya disebut dengan sinat au sanut. Nah, tidak berjenggot, bukan tak dicukur tak. Memang tak tumbuh janggut orang. Memang tak tumbuh janggut. Faqultu lahu hal min manzil? Faqala na'am. Pak, ada tempat nginap? Boleh menginap, itulah ada tak rumah untuk tempat nginap? Karena di perjalanan dulu orang Arab pada umumnya dan dalam Islam ini di iqrar dalam Islam bahwa tamu wajib tempat tinggalnya sampai makan minumnya selama 3 hari 3 malam. Yang tanya Bapak Guru tidak ada cerita memang gratis. Sampai dikatakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamu. Dulu orang-orang dulu sampai menghidupkan lampu di depan rumah. Tak lampu dah, obor. Lalu kan ada listrik dah. Kalau kelihatan oleh para pejalan, para musafir,
di rumah itu dihidupkan lampu atau api di depannya, maka berbahagialah. Artinya itu tanda tuan rumah siap menerima tamu jam berapapun datang, dan siap untuk menerima tamu yang nginap. Kalau kini semakin terang lampu dulu semakin tak bisa nginap. Masalahnya masyarakat, hati manusia sudah susah ditebak sekarang kan ya. Salah-salah temo kan, timbang temo jadi dah ya. Salah-salah temo timbang temo dah, dibobang awak dah. Akhirnya saat ini tak bisa dilakukan kecuali pada orang yang benar-benar dikenal baik. Yang kenal pun kono juga deh. Kenal juga, yang kenal pun kadang kenal. Kalau dulu tidak ada sedikit pun kecurigaan orang. Sejak zaman jahiliyah, kemudian dalam Islam diteruskan. Ini juga tanda bahwa Islam tidak menghapus budaya, tetapi menghidupkan budaya yang baik dan menghilangkan budaya yang tidak baik. Apa budaya Arab dulu? Judi legal dihapus karena judi budaya tidak baik kan ya. Wantino nari-nari dihapus karena memang dulu di zaman jahiliyah pun sebenarnya yang menari-nari bukan wanita merdeka, tapi hamba-hamba sahaya. Lalu datang Islam, budaya seperti ini dihilangkan. Banyak Islam menari kini, balik kah budaya lama dia. Nah, ma'asyil kiram jafati, dulu di antara budaya orang Arab dulu, orang kita juga, nampak bini wang lalu, awak tetangga kalau bininya apa nak ada luak lakukan, malah lupa saya melak liak masuk rumah liak sampai bini kawan kau pai jauh. Awak apa jauh, astagfirullah. Nampak bini kawan lalu bakal jauh. Ayolah parah wak. Begitulah mereka saking menjaga mata, menjaga rasa. Nya kalau lari tengok pasti turun ke hati, kan dari mata turun ke hati, maka berhati-hati. Apalagi laki-laki itu kenal dengan mata keranjang. Makanya kelemahan laki-laki di mato, sehingga keluar pepatah cinan mato kenan ancak. Kena ancak bang, nak elok dia nya, nak ancak. Wang tino kelemahannya di piti, maka disebut wanita mata. Kalau bapak-bapak mata keranjang, hidung belang, kalau ibu-ibu mata duitan, pacito, ya. Jadi subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau dapat musibah menangis menutup mulut, karena memang dosanya banyak di mulut. Apa-apa kalau bersedih menangis menutup mata, karena dosa banyak di mata. Makanya mereka sejak itu dulu menjaga itu. Nah, adab seperti ini dijaga dalam Islam. Kata Nabi SAW, laka an-nazratul ula, pandangan pertama tidak apa-apa, tapi pandangan kedua alaika, kamu berdosa. Makanya lainnya masuk balik. Awak lain juga masuknya, tapi tengok tadi kacau. Sama jadinya bojel. Tengok tadi apa? Nya kacau reben lah. Tang di lu ndak nampak, tang di dalam joleh. Siapa penemu tu dulu? Mudah-mudahan niat baik orang tu supaya di dalam tidak terlihat dia. Mudah-mudahan. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi adab-adab orang tu dulu masih terjaga. Bagi terjaga, seperti dikatakan oleh penyair mereka, Tarafa ibn Abd, saya keluar terlihat istri saudara saya balik kembali dan tidak keluar kecuali sudah tidak terlihat lagi perempuan tadi. Ya, ini yang menjaga adabnya ya. Yang tidak beradab banyak, yang jahiliyahnya banyak. Wabillahi taufiq. Kita azan dulu ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. أشهد أن لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا ونشهد أن لا إله اللهم رب هذه الصلاة القائمة. Baik, ma'asyiral kiram, jadi sifat orang itu ya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i wa hadha an-na'tu akhbathu ma yakunu fil firasati fa anzalani. Ini tanda pertama, matanya biru, keningnya maju, menonjol, kemudian apalagi tadi tidak tumbuh jenggot. Menurut kitab-kitab firasat yang beliau pelajari, ini adalah seburuk-buruk sifat, lalu lakin Pak Anzalani, lalu dia terima saya bertamu di rumahnya, diberikannya tempat tinggal. Fara'aitu akrama rajul, lalu saya lihat dia seorang yang paling pemurah, paling memuliakan tamu. Memuja, tidak sesuai firasat dia, paling memuliakan tamu. Ba'atha ilayya bi asya'in wa thib, dia siapkan makanan malam saya. Kan mulai kan malam tu. Kalau ke awak kan, kalau awak masuk hotel etong siang kan, check in ya. Kalau di Arab dulu check innya malam, karena ada Melayu. Kalau gini ada Melayu check in siang. Nah,
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian wa ala fil lidabati, dia siapkan pula makanan kudaku atau keledai, karena dulu kan kendaraannya kuda atau keledai. Wa firashin wa lihab, karena di situ kan dingin, maka disiapkan pula kasur dan selimut. Subhanallah, padahal kalau diberikan kamar saya sudah cukup. Nah, diselesai semua dilayani. Ini VIP ni ya, Masya Allah. Faja'altu ataqallabul lail ajma', sampai-sampai saya malam itu jadi bingung mengumpulkan. Artinya dia mengumpulkan ilmu yang dia pelajari itu. Artinya ataqallab artinya sampai payah dan lolok dia memikirkan itu. Taib, ma asna'u bihadzal kutub. Kalau gitu bagaimana dengan kitab-kitab ini? Saya buang saja. Izra'aitu hadzal na'ta fi hadzal rajul, sebab di dalam kitab sifat ini saya lihat pada laki-laki itu. Fara'aitu akrama rajul, tapi bertolak belakang dengan yang ada dalam kitab firasat. Mulai Imam Syafi'i meragukan ilmu tadi. Faqultu armi bihadzal kutub, sampai saya bilang dalam hati, kalau gitu saya buang aja kitab-kitab ini. Ini sama dengan kitab-kitab dongeng halusinasi ini. Nah, kitab-kitab halu ya. Nah, khurafat. Falamma asbahtu, ketika saya di waktu pagi, sampai waktu pagi, qultu lil ghulam, saya katakan kepada pembantu, asrij fa asraj, pasangkan pelana kuda. Pasangkan pelana kuda, berarti mau berangkat. Lalu fa asraja, lalu dia pasangkan. Faraqibtu, dan aku pun mulai naik mengendarai. Fa marartu alaihi, dan lewat di depan orang pemilik tadi, laki-laki tadi. Wa qultu lahu, lalu saya katakan kepadanya sebagai tanda terima kasih. Kan soalnya kan biasa selesai itu kan tamu pergi aja kan, tidak ada cito check out, cukup dengan terima kasih. Lalu saya katakan kepadanya, iza qadimta Makkah, kalau kau nanti pergi ke Mekah, itu kan sama misalnya uang dari Bukit Tinggi nginap di Ambo, Ambo nginap Ambo ke Bukit Tinggi nginap di rumah kawan atau di rumah seseorang, tentu setiap berpisah sampai itu kalau kepokan jangan lupa sehingga di Panam, gitu kan. Nah, cek alamat dan sikoh. Jadi itu Imam Syafi'i nak berbalas kebaikan. Iza aqdamta Makkah, kalau kau nanti ke Mekah, wa mararta bi Zitwa, lalu kamu singgah atau berlewat di Zitwa. Zitwa itu adalah tempat dulu Nabi SAW ketika haji wada berhenti di situ, mandi sebelum tawaf kan. Nah, sekarang tempatnya di Makkah sudah ramai dengan bangunan, itu daerah Jarwal, kemudian Tondabawi, kemudian Al-Utaibiyah. Kalau tuan-tuan pernah di Mekah di Utaibiyah, ada pasar Utaibiyah, atau pernah di Jarwal atau di Tondabawi. Ini ketiga tempat ini dulu disebut dengan Zitwa. Pasal an manzili Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Besok kalau sudah sampai di sana, tanyakan rumah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena tadi waktu masuk, itu kebiasaan orang dulu, tamu datang tidak ditanya. Kalau kini, alun joleh jadi tamu lah banyak pertanyaan sampai bertanya poang bini kan? Anda mana tentu kan sudah bantah ya, lagi ku mawak kan, awak tak bosan itu. Ikan ya. Jadi kalau itu enggak pantang orang dulu menanyakan jati diri tamunya, karena memang orang dulu aman gitu ya, aman. Jadi aib bagi mereka menanyakan jati diri. Maka Imam Syafi'i sekarang menjelaskan siapa dia orangnya. Nanti kalau ketemu sampai di Mekah, lewat di Zitwa, itu biasanya adalah pintu masuk menuju Mekah. Pintu masuk menuju Mekah. Tanyakan di sana nanti rumah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berarti saya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Si kamu terbuka. Si kamu terbuka. Betul firasat Imam Asy-Syafi'i kasarnya. Faqala li ar-rajul, laki-laki itu berkata,
amaula li abika ana, memangnya saya ini mantan hamba sahaya bapakmu? Hah? Qultu la, saya jawab tidak. Kalau lain bunyi pertanyaan, istilahnya nak pecah itu juang. Jadi dan tadi malam baca batuannya awang mantan apa? Tuan dan budak ayang kan itu bodoh. Paham kasih dirinya kan bebas kan gratis ya jangan pay kan itu kasih. Nah, iya kecen derma apa? Kecen ayawang punya kecen dan kau punya ayawangnya kan itu boh. Nah, kan biasalah anak dimanjakan oleh pembantu ayahnya kan biasa kan. Subhanallah. Qala fa hal kanat laka indi ni'mah? Kamu pernah tak berjasa kepadaku? Lanonyong, pernah awak berjasa ke dayan? Jawab oleh Musyawi, la. Fa qultu la. Tak pernah juga, baru pertama kali kita bertemu kan. Terus dari itu, faqala aina ma takallaftu lakal bariha? Lalu yang saya kerjakan semalam, capek-capek saya menyiapkan tempat tidur, menyiapkan selimut, menyiapkan makanan malam, menyiapkan makanan kuda. Itu kan malah pecah itu roh. Hah? Pay kosong je ya. Masuk dengan gratisnya di pulang bayunya. Astagfirullah. Aina takaltu lakal bariha? Dan kau jong semalam tu ando apa je? Qultu wa ma huwa? Apa itu? Qala ishtaraitu laka ta'aman bidirhamaini. Makan malam tadi dulu dan bayu ya 2 dirham dah balin. Kau sedih belanjanya tebeklah lain. Wa idaman bikadza. Kemudian lauknya saya beli budak sekian. Wa itran bi 3 dirham. Kan minyak wangi dan tuan gede, minyak wanginya dengan 3 dirham. Pada 3 dirham buahnya kan? Wa alafan lidabatika bidirhamain, rumput untuk makanan kudamu juga saya beli dengan 2 dirham. Wa kira al-firash wal lihab dirhaman, sewa kasur dan sewa selimut masing-masing adalah 2 dirham. Berapa puluh? Hah? Jadi apa tadi makanan 2 dirham. Sudah itu apa lawan tak sabar benar. Kemudian tambah 3 5, tambah 2 7, tambah 2 9 dirham. Mahal tak dia? Tahulah apa tadi lah sambal tak sabar benar kan? Coba hitung dirham tu 10 dirham sama dengan 25 gram perak. 1 gram perak berapa seorang? Hah? 30.000 kali 30.000 mak 750.000 sama alam weh mahir dah. Nak ke standar kelas standar ada tiap padahal selimut baru tapuk. Lalamu tak laundry kan gitu nah. Jadi rupanya mahal juga penginapannya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu kan bapak kena pejan itu jadi kata Imam Syafi'i qala qultu, saya katakan ya gulam, wahai pembantu Imam Syafi'i kan ada muridnya yang menemani atau pembantunya, a'tihi, berikan kepadanya apa yang dia minta. Fahal baqiya min syai', ada utang dan labinya. Qala kira'ul manzil, ada lainnya. Tadi bawa sewa selimut je, sewa tilam, sewa mah sewa rumah don salah. Fahamnya tak? Nan betong tadi bawa sewa selimut dengan sewa bantal, sewa peralatan. Rupanya sewa rumah belum. Kira'ul manzil fa inni wasa'tu alayka wa dayyaqtu ala nafsi. Tampai orang benar lapang dan lolok tampai dan sampai jam malam lah betong kesan kawan. Nah, jadi dan lapangkan rumah dan tuang dan sampin tampai dayan. Baik, qala Syafi'i faqabattu nafsi bitilkal kutub. Akhirnya saya bangga dengan kitab-kitab itu. Sendak salah. Faqultu lahu ba'da dzalik, lalu katakan kepadaku hal baqiya min syai', ada julang. Ada jual?
Apa jawaban? Saya tengok, masih ada hutang saya? Jawabannya tengok, memang buruk sekali jawabannya. Faqala imdi akhzakallah. Pelangnya, mampunya. Semoga Allah menghinakanmu. Subhanallah. Jadi firasat Imam Syafi'i betul. 6. Fama ra'aitu qad asyarra minka. Dan pada waktu juang sebuah waang danya. Inyo no buat Imam Syafi'i kana sabuh. Buat. Jadi kaum muslimin dan muslimat pailang mampunya kan. Sudah itu dan pada waktu juang sebuah waang danya. Seburu-buru akhlak dari kamu. Pada tuntut bos wancan ka. Dan balik. Dan lagi. Inyo no buat awak nanta. Awak nan disawirinya buat wangai. Inyo ndak berpuangai, awak sawirinya ndak berpuangai. Ledak dia, tonton lebih elok nasi pada dia nomor. Nah, awak lah babayun, awak jangan salah. Biasurnya. Ndak pernah wasuwa, bersyukurlah. Jangan sampai wasuwa. Jadi Imam Syafi'i kini, kan Imam Syafi'i kan ndak jolly dia lah. Kalau seandainya sabuin dari awal, ndak cene kok kejadian kan? Ndak sih kasih tu dah. Woi lapor anek bang. Nah, kalau di awal kan boleh saja karena memang di samping mereka suka memuliakan tamu, ada juga istilah menyewa. Itu dari dulu sudah ada. Jadi mohon maaf, tadi anda lupa. Pada umumnya orang itu adalah menerima tamu dengan tidak dibayar. Tapi ada sebagian yang memang berbayar. Dan itu biasanya sudah dikenal. Misalnya contoh kini kan ada umawa. Tapi ada yang namanya homestay. Kan lah tentu dong kan. Itu sudah ada dari dulu. Orang yang memang menyewakan rumahnya bagi orang yang musafir. Tapi pada umumnya mereka menerima tamu sebagai bentuk kedermawanan, sebagai bentuk kepedulian dalam hanya tolong menolong. Jadi Imam Syafi'i ketika tidak disabuin dari awal, tentu Imam Syafi'i menyangkut itu adalah kebiasaan orang Arabnya rumah. Imam Syafi'i kan orang Arab, Ahlul Bait dulu kan, orang pemurah. Makanya dia tidak menyangka akan berbayar. Untuk lawan lembu piti imamnya kan lembu pitinya. Kalau sampai lembu piti malu lah, terpaksalah nikah jana. Tak lama bang. Tentu kini ganteng Imam Nur mah. Apalagi tantul Ahlul Bait dia kan. Nah, Habib kan. Jadi hal itu kaum muslimin muslimat. Jadi pada asalnya Imam Syafi'i memang sudah curiga. Tapi melihat kelakuan orang tu nampaknya elok. Kosan tersimpul niat ndak elok. Buat yang tak pasu. Kalau sabui di awal, kan di awal bisa sabui. Misalnya siapa namanya si Anu, nya si ko babayu ko sewa 3 dirham, so selimwe jawabante 2 dirham, makan malam 2 dirham, lawak sekian, minyak wangi sekian, ayu sekian. Kan ada contoh di hotel kan ada kulkas tu. Penuh je langsung minum je tak? Je langsung diminum je. Kaji pulang tak? Ni wanu setiap habis di sini tahu dia tu. Padahal ni kan ni mana orang takkan ni dia turun dimakan diminum sodor sudah itu panjang catatan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, karena dia tidak bilang maka Imam Syafi'i menyangka wang kau elok dia banci dibai, selimut dibai, minyak wangi dibai, makanan lengkap sampai ke solar pun diantri lah macam telur tu awak kan. Nah rupanya bukan gratis tapi tapasu bayu. Ya tapasu tak mau lah. Kalau sebelum masuk kan bisa kita tawarin bang ya. Mak 750 tak jauh SPPD ni kan. Mana pegawai kan tak jauh deh. SPPD sampai hati bagaimana. Awal jadi jelas sudah lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata memang apa yang disangka oleh Syafi'i sebelumnya itu
adalah benar, benar. Taib, barangkali demikian dulu kajian kita malam ini. Insyaallah kita tidak berusaha ya tirum iya tirum asli rumah. Oh, ya. Nya begini sih, kita kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu ummati mu'afah, setiap umatku tidak berdosa, malam tuhaddits ma yuhadditsuha nafsuha, yaitu kalau masih itu dalam hati, malam yantiq biha, selama belum diucapkan. Jadi melihat tanda seperti itu, orang akan mengira terlintas dalam dirinya. Kan tidak pernah tuan-tuan nengok, Masya Allah kalau nampak uang dengan tampilan ceneko, curiga tidak tuan-tuan? Curiga tidak? Tidak bisa dielakkan itu. Bukan itu yang buruk sangka yang dilarang, tidak. Bukan itu buruk sangka yang dilarang. Tidak ada tondo kene ada langsung buruk sangka. Ya, misal asal ada tamu, kalau jalan tak piti leleng. Asal datang keluarga lah minta piti, itu buruk sangka. No, kadang orang monton zaki kan monton duyan kadang kan. Awal lah curi. Itu makanya jadi bukan sembarang buruk sangka, tidak. Nampak gayanya, itu kan sabu cekah. Nampak orang lucu itu pasti iko nyawa. Nya memang atau yang contoh itu. Karena contoh tadi, kalau banyak bumbu, tentu banyak bumbunya, tentu tidak menyembunyikan asli itu. Ini kalau orang tidak banyak bumbu, kayak apa? Karena kalau berandang kan banyak bumbu, sekian daging. Kalau nak banyak daging jadi andang tapi dipanggang. Kenampak langsung tu, gadang lagi panggang pada andang lah tak? Iya. Iya bang. Gulai macam itu je. Kalau jadi nonca banyak anca lah pada lauk. Tapi kalau nak lauk aja, jadi gulai banca. Dipanggang, digoreng atau dipunju. Kan tak banyak nopo dah. Itu. Jadi kalau banyak bumbu, kan ada istilahnya kalau suka banyak bumbu kolonnya. Dulu dah pernah dengar ceramah Buya Sidul Amin kan, bahwa pengaruh makanan pada sifat orang ni. Pernah aja lah. Ini nyawik kan, kalau orang iko suka makan kunyitnya. Seluruh makanannya kunyit. Kalau kunyit apa sifatnya? Itu warna doang sifatnya. Lokek lah mau hilang. Mana makan kunyit lah. Jadi kalau kunyit, gua lokek di tangan sepoya-poya hilang. Ya. Makanya uang kalau iko sifatnya pandandam biasa. Sekali tak kicu sogor ngicu sodoren dah. Kalau awak Melayu suka berulam, tak ada ulamnya. Ulam kau terlalu tua ambau salah tak apa bang iyong jong. Kalau terlalu tua kolek bang. Awalah hantuk bang pada. Kalau terlalu muda ambo. Yang pasnya sedang saja. Makanya wawak kau dibai anggaran tinggi indah abi. Ben ngene wow lah minta lo dia merdeka. Kan ya dibai bono ndak abi. Biasa kene wangi itu dia tidak pernah anggaran APBD wak tinggi bano karena pernah diberi tinggi tidak abi sedih anda wangi kan ya. Itu dia pengaruhnya makan ulam.
Kalau suka banyak bumbu, ya banyak lo belongnya. Lay sehat anaknya bang, lay. Orang rumah macam apa? Mantap. Dagang macam apa? Elok. Lay boleh salang pitinya. Babe elet. Ujung-ujung salang piti. Ada lo yang suku ikut lo model. Jadi macam-macam saya. Itu menurut Syekh Dr. Saidul Amin hafizahullah. Tuntutan dia kan? Alhamdulillah. Rektor Umri. Dan yang di Malaysia apa? Rektor Umat ya. Universitas Muhammadiyah mancanegara. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu bukan buruk sangka yang dilarang. Karena memang tanda-tanda itu terbaca. Kalau pokoknya sepandai mau lagu pandutoro. Asal pandai mau lagu bahasa panduto. Makanya disabuilah kalau orang panduto pandai melagu. Yang cayo no kacu tuainya pandai bola gurunya. Makanya orang kalau cinta terlalu banyak berlagu, biasanya cintanya tidak murni. Sah? Makanya jangan cayo boleh cinta para penyanyi. Pahamnya? Nya cinta Nabi tapi kalau lagu je nya dak iyo dah. Dah murah. Nya Nabi dulu para sahabatnya mencintainya tidak denganlah berlagu, tapi dengan buktinya nyata. Jen buat kon siap laksanakan. Kerjakan ini siap laksanakan. Sah? Kalau kini tidak anci lu. Ya. Kalau makan umur 1, bahanda nak julaju, suokojo nanci lu. Nya ada lahir di generasi pandai berlagu. Pandai berlagu. Jadi cinta pada Allah, cinta pada Nabi, kalau banyak monologu ndak cinta yeyor dah. Hanya cinta halusinasi atau cinta palsu. Nah, kalau cinta yang sesungguhnya ndak. Gimana dia? Jadi buat non ndak nyaga tujuh, kojong non inyo ketujuh. Itu tu nampak ya bang ya. Kan itu nampak ya bang. Itu dia buat serogor. Yang payah dia buat serogor. Terima kasih dan mohon maaf. Orang cakap nak sudah dah orang tajong lo mana. Itu lama jadi dia. Nah, dah alhamdulillah terima kasih. Sudah bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pelajaran selanjutnya. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.